Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhalizah dari kelas 12F. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Malinau. Di sini saya akan melakukan percobaan enzim pada apel. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat. Alatnya adalah gelas kimia, sendok, label, pisau, mangkuk, dan pemeras jeruk. Kedua yang harus kita siapkan adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah aquades, susu, soda, cuka, apel, dan jeruk. Cara kerjanya adalah pertama, beri label pada setiap gelas, cuka, air jeruk, air soda, susu, aquades. Kedua, masukkan setiap bahan sebanyak 100 ml ke dalam setiap gelas menurut labelnya. Ketiga, masukkan potongan apel ke dalam setiap gelas selama 10 menit. Kemudian, buang airnya sehingga apel tidak terendam lagi. Keempat, biarkan potongan apel selama 1 hari atau 24 jam. Kelima, catat hasil yang didapat dan amati perubahannya. Isi masing-masing larutan sesuai labelnya. Yang pertama, kita masukkan cuka sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Lalu kita masukkan cairan air cuka tersebut ke dalam mangkuk yang sudah diberi label. Kedua, masukkan air jeruk yang sudah diperas sebanyak 100 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk yang sudah diberi label. Ketiga, masukkan cairan soda sebanyak 100 ml ke dalam gelas kimia. Kemudian, tuang cairan soda tersebut ke dalam mangkuk yang sudah kita beri label. Keempat, kita masukkan susu sebanyak 100 ml ke dalam gelas kimia. Lalu, kita tuangkan susu tersebut ke dalam mangkuk yang sudah diberi label. Dan yang terakhir adalah aquades. Kita masukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 100 ml. Lalu kita tuangkan kepada mangkuk yang sudah diberi label. Setelah itu, potong apel dengan ukuran yang sama menjadi 6 bagian, agar bisa terendam dalam larutan yang sudah disiapkan. Kemudian, masukkan potongan apel tersebut ke dalam masing-masing larutan yang ada, sehingga apel bisa terendam dan diamkan selama 10 menit. Selama 10 menit, kita buang cairan pada setiap apel, cuka, air jeruk, soda, susu, dan aquades ke dalam satu tempat saja. Setelah semua cairan sudah dipisahkan dari apel, kita diamkan selama 24 jam.
Setelah 24 jam, air cuka terjadi perubahan pada daging, buah, dan kulitnya yang menghitam dan berbau. Pada cairan cuka sangat coklat karena cuka merusak cara kerja enzim tetapi tidak menghambat reaksi oksidasi. Yang kedua, air jeruk. Yang direndam pada air jeruk hampir tidak ada perubahan. Jika ada, hanya sedikit. Tidak ada perubahan warna. Air jeruk mengandung antioksidan sehingga dapat menghambat reaksi pencoklatan dengan efektif. Pada air soda ada sedikit perubahan pada warna dan daging buah apel menjadi sedikit coklat. Soda juga menghambat pencoklatan namun tidak efektif. Pada susu, potongan apel tidak ada perubahan. Jika ada, hanya sedikit. Pada aqueous terjadi perubahan warna dan pada tekstur kulit yang agak lembek. Perubahan warna yang agak coklat, air juga menghambat reaksi pencoklatan namun tidak efektif. Apel pada kontrol hampir tidak ada perubahan, hanya ada bercak coklat sedikit. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalisator kimia alami, mempercepat reaksi kimia tanpa mengubah produk akhir. Mereka sangat penting untuk semua proses biologis dan banyak ditemukan dalam organisme hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Enzim bekerja dengan mengurangi energi aktivasi reaksi kimia, yang merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi. Ini memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat dan lebih efisien, sehingga memungkinkan proses biologis berjalan dengan lancar. Contoh enzim termasuk amilase, yang menghidrolisis karbohidrat dalam makanan, dan lipase, yang menghidrolisis lemak dalam makanan. Enzim juga digunakan dalam industri, seperti dalam produksi pangan, farmasi, dan deterjen. Baik, itu saja penjelasan saya tentang enzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.